PHI adalah kepanjangan kata dari Pengantar Hukum Indonesia. Ada tiga kata dalam istilah ini, yakni pengantar hukum Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan mempelajari PHI. Yang pertama, ingin mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, ingin mengatur perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan perbuatan mana yang menurut hukum. Yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban dalam bermasyarakat. PIH atau Pengantar Ilmu Hukum membahas dasar-dasar dari ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Yang kedua, PHI atau Pengantar Hukum Indonesia mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar dan sejarah hukum serta teori hukum positif di Indonesia. Pengertian hukum. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang ditetapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum juga meliputi sanksi yang menyertai bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya hukum, suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Pengertian tata hukum. Tata hukum diambil dari dua kata, yaitu tata dan hukum. Dapat diartikan dengan menyusun, misalnya dari yang terendah ke yang tinggi, atau yang lama ke yang baru. Tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum. Istilah tata hukum diterjemahkan dari istilah rich order. Secara lengkap, tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa tersebut menjadi tata hukum, yang mana antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Pengertian sistem hukum, yaitu kesatuan yang utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat, terintegrasi. Sistem hukum yang berlaku di dunia ada 6. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Yang ketiga, sistem hukum adat. Yang keempat, sistem hukum Islam. Yang kelima, sistem hukum kanonik. Dan yang terakhir, sistem hukum sosialis atau komunis. Sistem hukum Eropa kontinental. Ciri utama sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan dan Eropa sebagian, disebut dengan civil law. Prinsip utama sistem hukum Eropa kontinental. Hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dan terkodifikasi. Adigium sistem hukum Eropa kontinental. Tidak ada hukum di luar undang-undang, legisme. Tujuan hukum Eropa kontinental yaitu kepastian hukum.
Sistem hukum Anglo-Saxon. Ciri utama sistem hukum Anglo-Saxon. Prinsip utamanya lebih menekankan sumber hukum pada putusan hakim atau putusan pengadilan atau jurisprudensi. Hakim mempunyai kebebasan untuk menciptakan kaidah hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Penganut sistem hukum Anglo-Saxon yaitu negara anggota Persemakmuran, Kanada, Amerika, dan Inggris. Sistem ini sering disebut common law atau case law. Sistem hukum adat. Ciri utama sistem hukum adat. Hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan yang tidak tertulis maupun tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang berperan menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang disegani. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari wilayah Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. Sistem hukum Islam bersumber pada Quran, Surah Nabi, Ijma, Qiyas. Hukum duniawi sistem hukum Islam yaitu ada muamalat, nikah, dan jinayat. Sistem hukum kanonik. Ciri utama sistem hukum kanonik yaitu sistem hukum yang mendapat pengaruh dari gereja. Sistem hukum sosialis komunis. Ciri utama sistem ini, pertama, hukum Soviet menampilkan banyak karakteristik khusus yang berasal dari sifat sosialis negara Soviet dan mencerminkan ideologi Marxis-Leninis. Vladimir Lenin menerima konsepsi Marxis tentang hukum dan negara sebagai instrumen pemaksaan di tangan kaum borjuis dan mendalilkan pembentukan pengadilan informal yang populer dan menjalankan keadilan revolusioner. Tren diktator berkembang yang menganjurkan penggunaan hukum dan lembaga hukum untuk menekan semua oposisi terhadap rezim. Tren ini mencapai puncaknya di bawah Joseph Stalin. Tren diktator dan utopia terus mempengaruhi proses hukum. Penganiayaan terhadap para pembangkang politik dan agama terus berlanjut, tetapi pada saat yang sama ada kecenderungan untuk mendekriminasi pelanggaran yang lebih ringan dengan menyerahkan ke pengadilan rakyat dan lembaga administratif dan menganiaya dengan pendidikan daripada dengan penahanan. Pada akhir 1986, era Mikhail Gorbachev kembali menekankan pentingnya hak individu dan hubungannya dengan negara dan mengkritik mereka yang melanggar hukum acara dalam melaksanakan peradilan Soviet. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat didefinisikan sebagai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, di Afrika, pada masa penjajahan, orang Afrika diatur oleh hukum adat. Orang Eropa yang menetap di wilayah tersebut diatur dengan hukum tertulis, sementara diplomat yang sedang bertandang di negara tersebut memiliki kekebalan hukum dan memperoleh keuntungan dari mekanisme hukum yang tidak berlaku kepada rakyat di negara tersebut. Terdapat dua jenis pluralisme hukum. Yang pertama adalah pluralisme hukum negara, yaitu ketika dua sistem norma berlaku sebagai hukum negara. Contohnya adalah hukum adat dan hukum tertulis yang berlaku sebagai hukum negara di Afrika pada masa penjajahan. Sementara itu, jenis pluralisme hukum yang kedua adalah deep legal pluralism, yaitu ketika terdapat tatanan norma di luar hukum negara yang berlaku di masyarakat. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum menjawab asal atau dari mana hukum itu berasal. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Segala sesuatu itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, yaitu yang dapat
berpengaruh terhadap berlakunya hukum secara formal. Macam-macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum material diantaranya berupa kaidah atau norma. Yang kedua, sumber hukum formil, yaitu bentuk-bentuk hukum formal untuk membakukan berlakunya hukum. Sumber hukum formal adalah sumber yang akan menentukan berlakunya hukum berdasarkan pada tata cara dan bentuk hukum yang berlakukan. Sumber hukum formal akan menentukan berlakunya suatu kaidah menjadi hukum secara resmi, formal, melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sumber hukum formal ada 5. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, traktat. Yang kelima, doktrin. Sumber hukum formil yang pertama yaitu undang-undang. Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber hukum yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan yang dilakukan tersebut menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya atau ipso jure. Sumber hukum formil yang kedua yaitu ada kebiasaan. Kebiasaan menjadi hukum apabila memenuhi syarat berikut: adanya perbuatan yang tetap dan diberlakukan berulang-ulang oleh anggota masyarakat. Perbuatan tersebut dinilai wajib untuk diikuti. Sumber hukum formil yang ketiga ada traktat. Traktat atau perjanjian merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Jika dibuat oleh dua negara disebut dengan bilateral, sedangkan jika dibuat oleh lebih dari dua negara disebut multilateral. Sumber hukum formil yang terakhir yaitu ada jurisprudensi. Suatu putusan hakim yang diikuti oleh hakim sesudahnya akan peristiwa dengan kasus yang sama. Prinsipnya, hakim memiliki kewenangan dan menentukan putusannya secara mandiri. Namun, atas dasar pertimbangan praktis dan persesuaian pendapat hakim yang satu mengikuti pendapat hakim yang lainnya. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat didasarkan pada beberapa yang berdasarkan kepustakaan ilmu hukum. Penggolongan tersebut dapat berdasarkan 1. Sumbernya, 2. Tempat berlakunya, 3. Bentuknya, 4. Waktu berlakunya, 5. Sifatnya, 6. Wujud dan isinya. Sekian dan terima kasih.